Halo guys, jumpa lagi di PTK Review. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Goal 2 Living the Dream. Film ini adalah lanjutan dari film Goal The Dream Begins. Bagi yang belum menonton film Goal The Dream Begins, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, karena ceritanya berhubungan. Link film Goal The Dream Begins ada di deskripsi. Jika di film Goal The Dream Begins menceritakan perjalanan Santiago menjadi pemain bola profesional, maka di film Goal 2 Living the Dream menceritakan kisah Santiago mempertahankan karirnya jadi pemain bola profesional. Jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa padamkan si merah dan share agar channel ini berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Di film kali ini, ditunjukkan Santiago sudah jadi pemain bola sukses di Newcastle United. Sekarang Santiago sudah punya rumah dan mobil sendiri. Ditunjukkan, sekarang Santiago tinggal bersama pacarnya yaitu Suster Rose. Di luar negeri, bukan suami istri tinggal serumah sudah biasa ya. Lanjut, adegan berpindah ke sebuah restoran. Di saat mereka makan, Glenn datang. Bagi yang belum tahu siapa Glenn, silahkan nonton film Goal 1 dulu. Glenn sekarang jadi manajer Santiago, atau bisa dibilang Glenn sebagai orang yang mengurusi kegiatan Santiago di luar lapangan. Glenn memberitahu klub besar di Spanyol yaitu Real Madrid ingin mengontrak Santiago. Santiago pun bahagia. Santiago lalu pergi ke Jepang untuk menandatangani kontrak dengan Real Madrid. Karena Real Madrid ada pertandingan persahabatan di sana. Di sini ditunjukkan pemain-pemain bintang Real Madrid saat itu, seperti Beckham, Raul, Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane, dan lain-lain. Dan Gavin Harris yang merupakan rekan tim Santiago saat di Newcastle juga berada di Real Madrid. Setelah selesai menandatangani kontrak, Santiago kembali ke Inggris. Santiago disambut para wartawan dan para fans yang kecewa dan sedih bahwa Santiago akan meninggalkan Newcastle. Santiago lalu menuju rumah sakit untuk menemui pacarnya yaitu Suster Rose dan memberitahu Santiago ingin mengajak Rose ke Spanyol. Namun Rose masih berat meninggalkan Newcastle dan pekerjaannya. Namun Santiago terus meyakinkan Rose untuk ikut dan akhirnya Rose mau. Santiago berada di Spanyol dan diperkenalkan sebagai pemain baru Real Madrid. Adegan berpindah ke sebuah rumah makan dan ditunjukkan ada seorang ibu-ibu yang menonton TV yang menayangkan Santiago. Ibu itu bernama Rosa. Kembali ke Santiago, dia melakukan latihan perdananya di Real Madrid bersama para pemain-pemain bintang. Adegan berpindah menunjukkan Real Madrid yang akan bertanding di Liga Champions. Rose dan Glenn berada di kursi VIP untuk menonton. Di pertandingan ini, Santiago berada di bangku cadangan. Pertandingan kali ini menunjukkan permainan Gavin Harris yang sangat buruk. Kemudian pelatih menyuruh Santiago untuk menggantikan Gavin. Santiago masuk ke lapangan dengan percaya diri. Di pertandingan ini Santiago tampil mengancam dan puncaknya dia berhasil membuat gol dengan tendangan yang sangat cantik. Dan gol ini membuat nama Santiago semakin terkenal. Karena di pertandingan perdananya dia sudah bisa membuat gol dan membuat Real Madrid memenangkan pertandingan itu. Kemudian kita ditunjukkan lagi ke rumah makan tempat Ibu Rosa bekerja. Bu Rosa memarahi anaknya yang bernama Enrique karena mencuri dompet pelanggan. Namun Enrique ngambek dan menyalahkan kehidupannya karena miskin. Kemudian Bu Rosa menceritakan rahasia pada Enrique, yaitu Santiago adalah saudaranya. Dan dari sinilah konflik akan dimulai. Saat di malam hari, Santiago pergi ke restoran bersama Gavin. Santiago mengajak Glenn dan Rose. Di obrolan mereka, Gavin menceritakan dia menginvestasikan uangnya di bisnis anggur merah untuk kehidupannya di masa depan. 1 bulan kemudian, Santiago dan Rose pergi ke rumah Gavin untuk merayakan pesta ulang tahun Gavin. Santiago bertemu dengan manajer Gavin yaitu Barry. Barry mau menawarkan dirinya untuk menjadi manajer Santiago, namun Santiago menolak. Kemudian Gavin memperkenalkan Garcia pada Santiago. Garcia adalah seorang reporter TV. Next day, Santiago memberi hadiah pada Rose yaitu sebuah rumah mewah dengan fasilitas lengkap. Santiago lalu bilang pada Rose, dia tidak akan bisa bertemu dengannya selama 2 minggu untuk mempersiapkan pertandingan selanjutnya. Hari pertandingan tiba. Seperti biasa, Santiago berada di bangku cadangan. Ketika dalam pertandingan, Madrid dapat tendangan bebas dan Beckham mengeksekusi tendangan itu. Dengan tendangan pisangnya, Beckham berhasil mencetak gol. Gavin lagi-lagi tampil buruk dan Madrid akhirnya kebobolan dan kedudukan imbang. Di akhir pertandingan, Gavin diganti Santiago. Santiago menunjukkan kemampuannya dan berhasil mencetak gol. Santiago mulai dikenal dengan julukan Super Sub
karena dia selalu mencetak gol walaupun sebagai cadangan. Setelah selesai pertandingan, Santiago menemui pelatih dan bertanya kapan dia akan jadi pemain inti. Namun si pelatih menjawab, "Saat kau sudah siap, Santiago." Kemudian ketika dalam perjalanan pulang, Santiago dihadang Enrique, dan Enrique bilang dia saudaranya dengan menunjukkan bukti foto ibunya. Padahal kita tahu di film Gol 1 diberitahu ibu Santiago meninggalkannya waktu kecil. Lalu siapa si Enrique ini? Mari kita simak sampai akhir. Akibat kejadian itu, Santiago emosinya jadi tidak stabil. Kemudian Santiago menuju tempat untuk syuting iklan tahu Jepang. Santiago terlihat tidak menikmati iklan itu karena dia disuruh makan tahu yang tidak cocok dengan lidahnya. Saat di rumah, dia cerita pada Ross tentang kejadian saat bertemu dengan Enrique. Kemudian Santiago menanyakan pada neneknya, lalu si nenek mengatakan untuk tidak memikirkan ibunya karena dia sudah meninggalkan keluarganya saat miskin. Namun Santiago tidak terima dan marah pada neneknya, kenapa dia tidak diberitahu bahwa ibunya masih hidup. Kemudian saat Real Madrid melakukan pertandingan, Santiago melanggar pemain dengan keras dan membuatnya mendapat kartu merah dan dia dikeluarkan dari permainan. Masalah mulai berdatangan pada Santiago semenjak kejadian Santiago bertemu dengan Enrique. Saat di bar, Santiago didatangi Garcia dan terlihat Garcia mulai menggoda Santiago. Saat di rumah, Santiago marah pada Ross karena tidak dibangunkan pagi, padahal hari ini dia harus menuju bandara untuk pertandingan di Jerman. Padahal di sini salah Santiago sendiri karena mengobrol sampai larut malam dengan Garcia. Karena Santiago telat, Santiago tidak diturunkan di pertandingan oleh pelatih. Kemudian Glenn datang mendatangi Santiago untuk menghiburnya. Namun Santiago malah marah pada Glenn karena Santiago merasa Glenn adalah manajer yang buruk karena tidak menemaninya saat ada masalah. Padahal Glenn adalah orang yang membuat Santiago menjadi seperti sekarang. Glenn pun pergi meninggalkan Santiago. Ketika Santiago sampai di rumah, Ross tidak ada di sana. Ross meninggalkan surat, dia kembali ke Inggris. Karena Ross marah pada Santiago karena sifat Santiago yang mulai berubah. Adegan berpindah ke Gavin Harris. Gavin membawa dua wanita untuk ke rumahnya. Namun ternyata rumahnya sudah disita, lalu Gavin menyuruh dua wanita itu pulang saja. Karena bingung mau tidur kemana, Gavin memutuskan ke rumah Santiago. Gavin bercerita, dia ditipu manajernya yaitu Barry, dan investasi anggur merahnya juga penipuan. Ketika Santiago bermain bola dengan Gavin di tempat parkiran rumah, Santiago mengalami kecelakaan dan membuat kakinya cedera. Karena cedera ini, Santiago tidak bisa kembali ke Inggris dan menemui Ross. Karena Santiago harus memulihkan cederanya di Madrid. Kemudian di rumah Santiago ada pesta tahun baru. Di pesta itu, Garcia menggoda Santiago. Awalnya Santiago tidak tergoda, namun akhirnya Santiago hilaf dan terjadi skandal antara Santiago dan Garcia. Di hari berikutnya, Santiago menemui Enrique dan bertanya tentang ibunya. Saat Enrique pulang, dia memberitahu ibunya dia bertemu Santiago. Namun ibunya menyuruh Enrique untuk melupakan Santiago. Karena ibunya berpikir, mereka bukan bagian dari hidup Santiago. Mendengar itu, Enrique kecewa. Saat Santiago di kafe, dia terkejut. Mendengar mobilnya yang ada di parkiran, dibawa pergi seseorang dan orang itu ternyata Enrique. Enrique mengendarai mobil dengan ugal-ugalan dan Enrique mengalami kecelakaan yang sangat parah. Saat Santiago membawa Enrique ke rumah sakit, ada wartawan yang diam-diam mengikuti mereka. Kemudian wartawan itu memfoto Santiago untuk bahan berita. Karena Santiago yang sudah emosi, akhirnya dia memukul wartawan itu. Di momen ini, Santiago melihat ibunya setelah sekian lama. Namun Santiago dibawa polisi ke kantor polisi karena telah memukul wartawan. Di tengah kebingungan itu, Santiago menelpon Glenn. Namun Glenn tidak bisa membantu karena Santiago telah memecat Glenn sebagai manajer. Santiago akhirnya menyesali perbuatannya selama ini. Ketika Santiago keluar dari kantor polisi, para wartawan sudah menunggunya. Dan ternyata berita tentang kecelakaan mobil Santiago yang dikendarai anak kecil sudah viral. Masalah lain juga mendatangi Santiago. Skandal Santiago dengan Garcia juga lagi trending. Bahkan berita itu sampai ke Ross yang berada di Inggris. Ross kecewa pada Santiago dan Ross akhirnya memutuskan hubungan dengan Santiago. Karena cobaan hidup yang datang bertubi-tubi, akhirnya Santiago berjanji pada dirinya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika sedang latihan, pelatih melihat Santiago yang berlatih dengan penuh motivasi. Dan di sini pelatih juga melihat Gavin dan Santiago yang semakin kompak. Saat pertandingan semifinal Liga Champions, Gavin berhasil mencetak gol untuk Real Madrid. Ketika pertandingan tinggal 5 menit, Santiago menggantikan Gavin
diceritakan Santiago sudah absen selama 2 bulan karena cederanya. Walaupun Santiago baru sembuh dari cedera, Santiago berhasil mencetak gol di pertandingan ini dan Real Madrid lolos ke final Liga Champions dan akan melawan Arsenal. Next day, Santiago menuju rumah makan tempat ibunya bekerja. Akhirnya Santiago bisa berbicara dengan ibunya setelah sekian lama tidak bertemu. Ibu Santiago menjelaskan kenapa dia meninggalkan Santiago. Ibu Santiago waktu itu saat pulang larut malam, dia dirampok pamannya Santiago. Karena ibu Santiago takut menjelaskan pada ayah Santiago, dia memutuskan untuk meninggalkan rumah. Dan setelah 3 minggu, dia ingin pulang ke rumah dan menjelaskan pada ayah Santiago. Namun ayah Santiago dan sekeluarga sudah pergi dari rumah itu. Seperti yang kita tahu, di film Gol 1 diceritakan, ayah Santiago dan sekeluarga menjadi imigran gelap di Inggris. Inilah sebabnya, ibu Santiago lost kontak dengan ayah Santiago. Kemudian ibu Santiago memutuskan menikah lagi dan punya anak yaitu Enrique. Ibu Santiago meminta maaf pada Santiago dan Santiago memutuskan untuk memaafkan ibunya. Saat di rumah, Santiago bertemu Gavin. Gavin curhat pada Santiago, dia sudah mulai tua dan kontraknya berakhir pada musim depan. Dan dia masih bingung mau jadi apa setelah karirnya sebagai pemain bola usai. Sebagai sahabat yang baik, Santiago menemui pelatih untuk meminta dia jadi cadangan saja dan Santiago meminta Gavin yang jadi pemain inti. Karena jika Gavin masuk sebagai pemain inti di final, dia akan dipanggil sebagai pemain timnas Inggris untuk Piala Dunia. Dan Gavin memiliki kemungkinan kontraknya akan diperpanjang. Hari pertandingan final pun tiba. Sebelum pertandingan, Santiago meninggalkan pesan suara untuk Ross yang isinya, Santiago mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dan Santiago meminta kesempatan kedua. Mendengar pesan suara dari Santiago, Ross terharu dan ditunjukkan Ross sedang mengandung anak Santiago. Pertandingan final antara Real Madrid melawan Arsenal dimulai. Ditunjukkan Gavin dipasang sebagai pemain inti. Di awal-awal pertandingan, Real Madrid ditekan habis-habisan oleh Arsenal dan Thierry Henry hampir mencetak gol. Gavin melanggar pemain Arsenal dan Arsenal mendapat penalti. Karena penalti itu, Arsenal unggul 1-0. Babak pertama selesai dan pelatih menyuruh Santiago untuk pemanasan. Santiago berpikir Gavin akan digantikan olehnya, namun rencana pelatih beda. Gavin tidak diganti dan pelatih menduetkan Santiago dan Gavin. Di babak kedua ini, Arsenal kembali menambah gol dengan tendangan Thierry Henry. Arsenal unggul 2-0. Real Madrid diserang habis-habisan, namun ada Casillas di sana untuk mengamankan gawang. Arsenal kembali mendapat penalti, namun kali ini Casillas berhasil menghentikannya dan Real Madrid memulai serangan balik. Muniz mengoper bola ke Gavin dan gol. Gavin berhasil membuat kedudukan jadi 2-1. Setelah gol itu, Madrid mulai bangkit dan dengan pasangan emas Santiago dan Gavin, Arsenal dibuat kewalahan. Waktu tinggal 2 menit lagi dan dari crossing Roberto Carlos, Santiago melakukan tendangan voli dan gol. Kedudukan 2-2. Di detik-detik akhir, Santiago dilanggar pemain Arsenal dan Madrid mendapat tendangan bebas. Beckham mengeksekusi tendangan itu. Beckham tidak menyia-nyiakan tendangan bebas itu dan Beckham mencetak gol. Real Madrid akhirnya menang dengan skor 3-2. Akhirnya, Real Madrid membawa pulang Piala Liga Champions. Inilah yang dinamakan epic comeback dan film pun berakhir. Dari film ini kita bisa belajar, setelah kita berhasil menggapai cita-cita kita, perjalanan kita belum berakhir. Dan jika kita sudah jadi orang sukses, sikap kita jangan berubah, tetap rendah hati dan tetap bekerja keras. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.